Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan Allah sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang salih dan salihah. Dikaruniakan kita rezeki yang halal dan barokah, dimudahkan urusan-urusan kita, dan pada saatnya nanti kita kembali ke hadapan Allah, mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Bila ada di antara kita yang sedang sakit, atau keluarga kita ataupun jamaah kita dari Masjid Jami Harapan Jaya yang kita cintai ini, kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat wal afiat. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan mereka semua ampunan, diluaskan dan dilapangkan kubur mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang untuk tanah air mereka, berjuang untuk Baitul Maqdis, mudah-mudahan mereka semuanya mendapat perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jadi korban mudah-mudahan wafat dalam keadaan syahid, dan yang masih sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dan rasa syukur yang tak terhingga tentunya rasanya di pagi hari yang berbahagia ini kita telah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kenangan terindah kita nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Dunia ini nanti udah kita tinggalkan, akan ada kenangan. Kenangan apa yang paling indah waktu kita di dunia ini adalah kita sujud sama Allah. Dulu mungkin waktu kita masih muda, waktu kita masih remaja, ada kenangan waktu kita SMP, waktu kita SMA. Kenangan apa yang paling indah masing-masing. Tapi nanti kalau kita udah meninggal dunia, apa kenangan terindahmu di dunia? Tidak ada kenangan terindah di dunia ini selain daripada sujud kepada Allah. Maka kita di subuh ini telah sujud kepada Allah, dan kita masih melapangkan, meluangkan waktu kita untuk sama-sama beriktikaf di masjid ini. Kemudian juga bersilaturahim dan bertaklim, berkumpul di tempat yang baik bersama orang-orang baik, melakukan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda kalau kita ini adalah orang-orang yang solih dan solehah. Bapak dan ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur Al-Quran surah Asy-Syams, yakni sekarang kita ada pada ayat yang ke-10. Kita baca dari ayat 9-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bijambihim fasawwa wala yakhafu uqabaha. Manusia ini Allah ilhamkan pada jiwanya untuk menempuh, untuk diisi jiwa itu dengan ketakwaan atau dia dengan durhaka kepada Allah. Jadi maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Makanya zakat itu mensucikan harta. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Di dalam jiwa manusia ini bersemayam yang namanya rasa sifat syukur, sifat tawaduk, sifat qanaah. Tapi juga bersemayam juga dalam diri manusia ini sifat takabur, sifat angkuh, sombong, ujub, sikap serakah ada berdiri pada diri manusia itu dalam jiwa. Orang yang bisa menyingkirkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kedurhakaan, sombong, ujub, angkuh, apalagi iri, dengki, hasad, kemudian serakah dan seterusnya, itu adalah orang yang beruntung. Di sini Allah memakai kalimat qad, sungguh pasti akan beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Tapi ini tidak mudah. Membersihkan pakaian, membersihkan badan itu dibutuhkan air yang suci, mensucikan, beres sudah. Yang membersihkan pakaian ini sekarang disiapkan mungkin merek deterjen udah nggak tahu berapa macam. Membersihkan badan ini dari hadas dan najis. Kalau hadasnya hadas kecil cukup dengan berwudu. Hadasnya hadas besar mandi. Kalau yang terkena ke pakaian kita, ke badan kita najis, najisnya najis pertengahan atau najis ringan, mudah membersihkannya. Najis berat ya tambah sedikit dengan tanah, beres sudah urusan. Tapi membersihkan yang namanya jiwa, jiwa-jiwa yang kotor ini bahaya. Kalau enggak dengan penuh kehati-hatian, tidak ada tempat nyucinya, tidak ada tempat laundrynya. Di mana jiwa ini akan disucikan? Tidak bisa nyuruh orang. Dan paling anehnya, orang yang kotor jiwanya tidak pernah merasa kotor. Karena ini penyakit. Kalau penyakit badan, yang paling duluan ngerasain adalah orang yang bersangkutan. Kita punya penyakit yang namanya sakit gigi. Tetangga anak kita nggak tahu, tapi kita tahu betul sebelah mana sih sakitnya, tahu. Atas apa bawah, tahu. Tapi kalau penyakit jiwa, orang lain lebih tahu daripada yang bersangkutan. Bakhil, kikir, pelit tuh. Yang kikir, yang pelit, yang bakhil, dia nggak tahu kalau dia kikir, pelit. Dia pikir dia masih ramah aja. Tetangganya, wah itu mana ujubillah min jalik, itu pelit banget.
pelit tuh tetangganya bilang. Maka beruntung orang-orang yang mensucikan. Bagaimana ini caranya? Caranya kalau menurut Buya Hamka adalah kita yang merenungi sendiri. Renungi diri kita sendiri. Pertama, coba kita ingat-ingat kata-kata kita, ucapan kita sepanjang hari. Kalau itu nggak bisa, lihat bagaimana orang-orang di sekitar kita terhadap kita. Baik-baik orang-orang di sekitar saya, iya. Baik-baik depan kita. Lebih-lebih kalau kita atasan. Lebih-lebih kalau kita punya jabatan, punya harta. Tuh orang baik-baik sama kita. Takabur itu nanti biasanya diwujudkan dalam bentuk sombong. Siapa yang berani sombong, siapa yang berani marah-marah adalah yang kedudukannya, hartanya lebih banyak. Nggak ada orang berani marah-marah sama bosnya. Ada 3 yang menyebabkan orang jadi sombong, dan itu diwujudkan dalam bentuk marah. Pertama adalah dia punya jabatan, 2 punya harta, ketiga adalah dia merasa kuat. Salah satu ini dimiliki, kalau enggak diisi dengan iman, ibadah dan akhlak, rentan untuk sombong. Orang yang kaya enggak ada iman, enggak ada ibadah, enggak ada akhlak, itu rentan jadi sombong. Tuh udah dilakonin Fir'aun sama Qorun. Orang yang punya harta, orang punya jabatan tapi ndak ada iman, nggak ada yang namanya ibadah, nggak ada akhlak yang baik, itu rentan dengan yang namanya sombong. Punya tenaga kuat, itu juga rentan dengan sombong. Angkuh. Kalau punya ini, hati-hati. Makanya kalau misalnya di jalan nih naik motor, tiba-tiba ada orang set nyenggol kita, wah berani banget, kejar. Pas kita kejar, pas diangkat sama dia ada pistolnya. Nggak apa-apa, maaf pak, nggak apa, senggol lagi, nggak apa-apa, senggol lagi. Kenapa? Takut. Kalau yang namanya bawahan salah, yang namanya orang lemah salah, itu mudah bagi orang-orang kuat untuk sombong. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang bawahan itu salah, itu mudah banget untuk, jangankan dia salah, benar aja kadang-kadang. Tapi kalau yang namanya orang-orang ini, makanya bagaimana mensucikannya? Hati-hati dengan 3 itu. Pertama, hati-hati dengan harta kita. Jangan sampai harta itu bikin kita merasa bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Bahaya. Orang-orang paling berapa? Paling 400 meter rumahnya di sini. Saya kayaknya 1500 meter ada rumah saya tuh. Dia anggap itu adalah punya dia. Dia harus menganggap itu titipan. Orang yang dititipi yang lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Itu yang harus. Kalau itu bisa, sucilah jiwa itu. Suci jiwa itu. Tapi itu tidak mudah, itu paling berat. Karena kadang-kadang pujian, omongan orang bikin kita jadi besar. Wah, bapak mah hebat, bapak mantap dah, bapak sukses, bapak udah berhasil, gak ada apa-apanya orang-orang. Ini yang bikin. Ditambah orang lain harus nunduk, harus minta restu atas segala apapun yang mau dilakukan. Tuh kalau udah punya kedudukan jabatan, tidak diisi dengan iman. Harta juga begitu. Harta ini bahaya. Ada puisinya Gusmus itu yang namanya negeri amplop. Negeri amplop itu bisa mengatur yang sudah teratur, tapi bisa juga berantakin yang udah teratur.
kalau udah ada amplop. Bisa membuat ketetapan yang belum ditetapkan dan bisa merubah ketetapan yang sudah ditetapkan kalau udah ada amplop. Udah ada ketetapannya harus 40 tahun, bisa berubah ketetapan. Itu gara-gara itu. Kalau punya dua ini, nggak punya dua ini jangan harap, Pak. Nggak bisa itu. Makanya ngeri. Hati-hati kalau nggak ada iman. Dan siapapun kita ini yang dititipi, yang namanya harta, yang namanya jabatan, yang namanya tenaga, kekuatan, wajah yang cantik, termasuk itu pada diri anak-anak kita, hati-hati. Bu, anaknya gagah banget. Lah kan suami saya gagah. Suami saya gagah. Hati-hati. Hati-hati. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membersihkan ini? Pertama adalah karena sumbernya dari tiga ini. Pertama adalah bersihkan dulu harta kita. Jangan makan makanan yang haram. Keluarkan tuh zakat, infak, sodakonya dari harta kita. Kalau enggak, ini kan saya dapat dengan cara yang halal. Ini dari cucuran keringat saya, ini dari usaha saya. Iya, tapi kalau udah sampai nisabnya, keluarkan zakatnya, bersihkan. Karena kalau enggak bercampur harta yang bagus dengan yang kotor. Kita makan nih, Pak. Yang kita makan halal, pisang, gorengan, kue, nasi. Kan harus dikeluarkan kotorannya. Kalau nggak dikeluarkan jadi penyakit. Kalau nggak dikeluarkan jadi penyakit. Coba Bapak minum 2 hari nggak mau buang air kecil, bahaya. Maka pertama adalah karena ini sumbernya harta, buang tuh, keluarin. Bagaimana membersihkan harta? Dengan yang namanya infak, zakat, sedekah. Jangan tumpuk-tumpuk, numpuk-numpuk nanti kegendutan. Kalau udah kegendutan banyak penyakit. Tuh, hati-hati. Bersihkan. Apa di rumah ini yang masih belum dibersihkan? Apa di rumah ini yang belum disucikan? Bagaimanapun kinclongnya lantai rumah, bersihnya dinding rumah, kalau penghuninya jiwanya kotor tetap bahaya. Tapi walaupun rumahnya cuman berlantaikan tanah, nyaris tak terlihat yang namanya perabotan yang indah, dindingnya cuman dari pelepah-pelepah pepohonan, atapnya juga dari daun-daun pepohonan, tapi di dalamnya ada manusia yang hatinya bersih, itulah baiti jannati. Kenapa Rasulullah itu mengatakan rumahnya baiti jannati? Karena di dalam rumahnya, bukan karena rumahnya bagus, tapi karena di rumahnya ada manusia-manusia yang jiwanya bersih. Kalau dalam rumah udah jiwanya pada serakah, repot. Apalagi dalam satu negara serakah, tarik sono tarik sini, kacau dah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah jangan sampai kita memperoleh kedudukan jabatan dengan cara-cara yang kotor. Jangan ada profesi kita, pekerjaan kita didapatkan dengan cara-cara yang kotor. Atau mungkin dapatnya dengan cara yang benar, tapi mempertahankannya dengan cara-cara kotor. Kan populer tuh dalam kisah Umar ibnu Khattab. Ketika gubernur di Syam itu selalu dikasih yang lembut, dilecehkan sama warganya. Dikirim sama Umar, gubernurnya keras, marah. Wah, keras banget gubernurnya. Akhirnya Umar ibnu Khattab, siapalah dikirim ke sana. Akhirnya orang-orang ngumpul, diajak penasehat Amirul Mukminin berkumpul dengan mereka-mereka semuanya. Siapa kira-kira ada yang usul? Ya Amirul Mukminin, bukan kita punya seorang pemuda yang takwa, yang akhlaknya baik. Bagaimana kalau dia yang kita kirim? Siapa itu? Abdullah ibnu Umar. Marah Umar. Cukup Umar bin Khattab yang menjabat seperti ini, yang diberi amanah ini.
Jangan lagi kepada anak-anak saya. Jangan lagi kepada keturunan saya. Kalau ini baik, ini kebaikan untuk keluarga saya. Kalau ini buruk, biar saya yang nanggung sendiri. Jangan lagi kepada anak saya. Itu Umar tuh. Akhirnya orang segen sama Umar. Kenapa? Dia nggak ada sedikit pun nepotisme. Tapi wahai Amirul Mukminin, Abdullah bin Umar itu orangnya takwa. Masih banyak anak orang lain juga yang takwa. Nggak usah anak saya. Beda sama yang sekarang. Tuh. Jadi mendapatkan sesuatu harus dengan cara-cara yang bersih. Kalau nggak kotor jiwa, Pak. Kotornya jiwa nggak bakal kelihatan. Silakan mau mendapatkan, mau jadi RT, mau jadi RW, mau jadi apa saja, caranya bersih. Agar kita terhormat, agar kita mulia. Kalau enggak hina. Kalau ketemu orang-orang sih, wah Pak, senyum, tapi di belakangnya. Makanya kita ini punya peranan untuk ikut membersihkan itu. Sampaikan kepada saudara-saudara kita, kalau mau memperoleh jabatan itu harus dengan cara yang bersih. Tapi kadang-kadang rakyat jelata juga ikut ngotorinya. Ya, belum apa-apa, kalau mau dipilih bagi sembako dong itu. Bagi sembako, amplop. Berapa orang? Kami ada 50 orang. Berapa satu orang? 300.000. 100.000, 15 juta nih. Udah biarin dah nih, pasti. Kalau dia menang mungkin dia nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau dia kalah, asal ketemu nih yang makan duit saya nih, ini yang makan duit saya nih. Kan kita ikut ngotorin. Bangsa ini ikut ngotorin. Jangan. Beruntung negeri kita ini kotornya bukan karena jalan tol banyak sampah, enggak. Gedung-gedung, tempat-tempat para pengelola negara ini, wah nggak dicat, banyak bertebaran sampah bau, enggak. Yang kotor jiwa-jiwanya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan biar negeri ini bersih dari korupsi. Kepalanya jadi tersangka. Ini ngeri, Pak. Ini betapa kotornya kita, dan ini nanti kan berakibat kepada azab Allah. Berakibat kepada azab Allah. Kita harus berperan sekecil apapun peranan itu. Dan jangan dikira nggak ada gunanya lah cuma peranan kecil. Bangunan ini berdiri kokoh karena ada pasir-pasir halus di dalamnya. Walaupun itu, kalau itu pasir-pasir itu yang halus-halus itu dikeluarin, runtuh nih bangunan ini. Jadi rakyat ini juga kita ini harus. Saya kadang-kadang kita sedih ngeliat ini. Harta jabatan harus bersih. Bukan cuma cara memperolehnya, waktu prosesnya pun harus tetap bersih. Sampai nanti kita mati harus bersih. Kalau nanti kita pulang kepada Allah dengan jiwa yang bersih, selamatlah kita. Kalau kita pulang kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang kotor, wah ngeri itu, Pak. Sangat mengerikan. Nggak terbayang kita. Angkuh sombong masih bergelora tumbuh subur dalam jiwa kita. Tiba-tiba kita mati. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Keadaan Islam itu bukan sekedar dia sholat, bukan sekedar dia baca Quran, tapi jiwanya bersih. Kemudian apalagi tenaga, kekuatan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita masih bisa datang ke masjid dengan cara berdiri, dengan cara melangkah. Yakinlah suatu waktu kita akan datang ke sini dengan cara berbaring. Hari ini kita masih ke sini dengan berdiri, tapi besok lusa pada masanya nanti kita di sini akan berbaring. Taruh di depan. Yang paling ngeri nanti yang jarang-jarang datang. Iya, atau yang tidak pernah datang tiba-tiba dibawa ke masjid. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Mensucikannya adalah dengan taat.
Ketaatan kita itu adalah mulai dari harta kita, mulai dari apa yang kita punya, jabatan kita yang diamanahkan kepada kita, termasuk umur dan tenaga kita. Jangan sampai nanti itu menjadi masalah di hadapan Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Yang mengotori jiwa itu, ya itu tadi yang disebutkan. Kalau yang mensucikannya itu qanaah. Qanaah. Apapun yang sudah ada, alhamdulillah. Mensyukuri yang ada, berikhtiar untuk meraih yang belum dipunya, tapi dengan cara-cara yang benar. Kadang-kadang dalam hidup ini manusia suka mikirin yang dipunya orang, yang dia miliki dia lupa. Yang dimiliki orang tuh enak dia. Yang dia punya dia lupa bersyukurnya. Padahal apa yang kita punya itu juga adalah titipan Allah. Sekecil apapun itu sebenarnya luar biasa. Dulu awal-awal kan orang Harapan Jaya ini hampir 90% kan awal-awalnya ngontrak. Rumahnya ngontrak. Sebelum punya ini. Ya Allah, karuniakanlah ya Allah rezeki biar punya rumah ya Allah, kecil juga enggak apa-apa ya Allah, yang penting jangan ngontrak ya Allah, jangan ngontrak. Pas dikabulkan Allah, kecil gitu. Jadi dulu dia mintanya kecil juga enggak apa-apa. Jadi kita suka lupa, dilalaikan oleh setan. Harusnya tanahnya luas, ada tamannya, ada ininya tuh. Apa yang dipunya orang kita menjadi pingin, apa yang kita punya kita lupa. Iya kan? Banyak dulu Pak, kalau dengar-dengar cerita-cerita orang-orang yang pertama-tama tinggal di Harapan Jaya ini kan dulu ceritanya sangat ya prihatin lah. Dari Alek ke sini katanya jalannya masih ya beca aja susah. Kadang-kadang numpang sama motor orang. Iya. Sekarang udah punya ini belagu. Lupa. Udah punya ini punya itu belagu. Kalau yang belakangan yang udah rapi ya mungkin ya enggak terlalu itu. Tapi yang orang-orang pertama dulu, pertama-tama ke sini yang waktu masih jalannya masih ini, lampu masih nyambung-nyambung dari kemana-mana, belum ada ini, itu mereka kadang-kadang cerita sama kita, ya Allah ya Rabbi ya Karim, betapa nikmat Allah luar biasa. Ini yang akan mensucikan jiwa itu, jangan kotor. Ingat kita ini dari mana, datang lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa, nggak ada sehelai benang pun. Kenapa dengan harta itu jadi jiwa jadi kotor? Tuh, kan dikabarkan pada kita ada satu kisah seorang orang tua di Arab Saudi itu pingsan, usianya sekitar 70 tahun lebih. Ketika pingsan dibawa ke rumah sakit, dikasih oksigen. Oksigen sekian ini, setelah 24 jam dia udah pulih segar kembali, disuruh boleh pulang. Tapi sebelum pulang dikasih tagihan, dilihat sama dia 600 real. 600 real itu kalau uang kita ya sekitar 2,5 juta. Nangis dia. Ya Syekh, kenapa engkau menangis? Apakah gara-gara tagihan ini? Bukan. Tagihan ini mampu saya bayar, walaupun lebih dari ini saya bayar. Dan antas apa yang membuat engkau menangis wahai Syekh? Saya dikasih oksigen di rumah sakit ini 24 jam bayar 2.500.000. Saya sekarang umur sudah 70 tahun. Berapa yang harus saya bayar kalau setiap hari saya ngirup oksigen yang dikasih Allah itu 30 hari, 24 jam kali 30, 75 juta. Sangat sedikit di antara kita di sini yang gajinya 75 juta sebulan. Berarti mati semua sebulan. Tuh, 75 juta. Kalau umurnya 50 tahun, 45 miliar.
Umur yang sudah di antara kita ini ada yang umur 50 tahun, tapi sangat sedikit yang punya harta 45 miliar. Jangan-jangan kagak ada. Iya. Betapa, makanya itu baru nikmat Allah dari segi oksigen saja. Baru oksigen saja, Pak. Makanya dia bercucuran air mata. Tapi kita jujur-jujur kadang-kadang kalau saya baca kisah-kisah seperti itu, kayaknya kita kagak pernah nangis soal yang begituan. Ngelihat nasi ada di piring, belum, Pak. Ya Allah, ini petani bercucuran keringat 3 bulan ini baru bisa menjadi nasi, nggak mikir. Yang ada harga beras sekarang mahal banget beras. Padahal petani kita tetap aja miskin. Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa kotor. Beras yang kita ini tidak menguntungkan bagi petani kita, justru menguntungkan pada orang-orang yang nggak bertani sama sekali. Tuh, hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rugi, pasti akan rugi. Di dunia apa ruginya kalau jiwa kotor? Buktinya mereka yang jiwanya kotor, yang serakah, yang sombong tadi, rumahnya tambah keren, kendaraannya tambah bagus, anak-anaknya tambah hebat-hebat, sekolahnya sampai kemana-mana. Ada yang sekolah sampai ke Singapura, ke Australia. Yang penting keluar negeri, soal kursus atau apa terserah, urusan lain, penting keluar negeri. Pokoknya bangga banget kalau udah keluar negeri. Seakan-akan kalau di dalam negeri itu kurang bagus. Jadi seakan-akan itu jadi kebanggaan. Begitu semuanya, berobat juga begitu. Heran kita kadang-kadang. Mereka-mereka yang memang punya jabatan, punya kedudukan di negeri ini, kenapa harus berobat ke luar negeri? Itu kan menunjukkan gak percaya dengan apa yang dalam negeri. Kalau kurang bagus di sini fasilitasnya, kan Anda yang menjadi pejabat, buatlah yang bagus fasilitasnya. Kenapa anakmu kau sekolahkan ke luar negeri? Oh, karena di sini kualitasnya nggak bagus. Ya bikin dong kualitasnya bagus kan. Kan Anda yang jadi penguasanya. Kalau orang biasa anaknya sekolah ke luar negeri, ya dia bisa bilang begitu. Sebenarnya saya pingin bikin sekolah bagus, tapi saya nggak punya kemampuan, tanda tangan saya nggak laku. Dia kan bisa. Ini jiwa-jiwa kotor itu kadang-kadang kita jadi marah. Saya jadi kencang begini. Ini kayaknya tanda-tanda udah pingin ngopi. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, tapi ini perlu kita renungi, Pak. Perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Kita harus mulai ini dari keluarga. Bersihkan jiwa anak-anak kita. Ketika Muhammad Idris itu yang kita kenal dengan Imam Syafi'i pulang dari Irak kembali ke tanahnya, ke Arab. Karena dia udah mau pulang, itu orang-orang dari Irak itu nitipin ngasih hadiah macam-macam. Ada yang ngasih onta, ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih perhiasan macam-macam. Sehingga dia pulang harus diiringi oleh sekian puluh orang. Karena harta yang dibawa oleh Imam Syafi'i itu luar biasa. Banyak. Maka ketika mau mendekati kampungnya, dia utuslah orang, tolong sampaikan ke ibu saya udah pulang. Maksudnya ya ibunya nanti biar gak kaget, biar ada persiapan. Kemudian datanglah utusan Imam Syafi'i ke ibunya. Imam Syafi'i udah di perbatasan kampung ini mau masuk, dia minta izin kepada ibu. Apa yang dia bawa? Dia bawa macam-macam. Dia bawa perhiasan, pakaian, makanan-makanan enak dan ternak yang cukup banyak. Kata ibunya, suruh dia pulang.
Ibunya berdiri dengan mata hampir melotot, suruh dia pulang. Saya tidak berangkatkan dia untuk mencari itu. Saya berangkatkan dia dengan uang saya yang seadanya untuk mencari ilmu, dan dia pingin pulang ke sini dengan ilmu, bukan dengan itu semuanya. Akhirnya Imam Syafi'i nggak diterima oleh ibunya. Capek Imam Syafi'i bersedekah kemana-mana sampai habis dulu, baru dia pulang. Orang tua mana yang ada kayak begitu sekarang? Coba pulang kamu nggak bawa apa-apa, suruh dia pulang. Tapi kalau bawa apa-apa, datanglah tuh. Nah itu. Jadi dalam hati kita pantaslah Imam Syafi'i itu kayak begitu, Pak. Usia 7 tahun hafal Al-Quran, usia 13 tahun udah diberi wewenang untuk memberi fatwa. Pantas, kenapa? Saking bersihnya jiwanya, dan dia lahir dari ibu yang jiwanya bersih. Jadi Allahu Akbar. Kadang-kadang malah ketemu di pasar teman-teman, gimana pulang kampung nggak hari raya? Kayaknya enggak. Kenapa? Orang kampung itu cuma pingin duit saya, nggak pingin saya pulang. Kalau saya ngirimin duit mereka terima, kalau saya yang pulang nggak bawa duit nggak diterima saya. Mereka lebih rindu dengan uang saya daripada diri saya sendiri gitu. Begitu juga di kehidupan masyarakat kita. Caleg-caleg itu yang dirindukan duitnya, amplopnya, bukan orangnya. Kalau dia datang bawa sesuatu, orang rame. Kalau dia datang cuma bawa ide, nggak ada yang mau dengerin. Iya. Kalau di lingkungan masyarakat kita mungkin yang komplek-komplek kayak begini nggak begitu ngaruh. Tapi di kampung-kampung, wah, dia bawa apa? Ngasih berapa? Kalau dia bawa ilmu, bawa ide, bawa ini perbaikan, nggak laku. Tapi kalau dia bawa, wah, bawa baju, bawa ini, bawa itu, tuh baru. Allah kemudian memberikan contoh, kadzabat samudu bitogwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Kaum Samud ini diutus kepada mereka yang namanya Nabi Allah, Nabi Saleh. Apa yang diserukan oleh Nabi Saleh mereka tolak. Mereka bantah, mereka nggak terima, sampai nanti pada saatnya mereka sedang berkumpul-kumpul, datang Nabi Saleh mengajak mereka kepada keimanan. Bapak dan Ibu, dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, 2 hal yang nggak pernah berbeda, yang disiarkan, yang didakwahkan. Yang pertama adalah ketauhidan, keesaan Allah. Itu mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah nggak ada berubah. Selalu diajarkan yang pertama ini. Yang kedua adalah diajarkannya rasa malu, akhlak, rasa malu. Yang lain-lain ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim mungkin berbeda dengan sholatnya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, Nabi Saleh datang dengan mengajarkan 2 ini. Pertama adalah ketauhidan, yang kedua adalah masalah rasa malu. Malulah kalian berbuat yang tidak baik. Malulah kalian berbuat sewenang-wenang hanya karena kalian punya kuasa, punya kekuatan, punya kemampuan. Malulah kalian kepada Allah yang kalian telah mampu mengukir batu-batu ini, memahat batu-batu ini menjadi tempat tinggal kalian yang indah. Malu sama yang menciptakan batu ini, kalian tidak pernah bersyukur, berterima kasih kepada yang menciptakan alam ini. Maka berimanlah kepada Allah. Apa yang mereka bilang? Alah, nggak usah banyak omong dah. Begini aja, Nabi Saleh, kalau memang kau itu benar Nabi, kau itu Rasul, bilang sama Tuhanmu, keluarkan onta dari batu ini. Itu kan tidak direncanakan sama mereka. Ada batu gede, keluarin aja onta dari. Tapi memang dasar Nabi, yang namanya Nabi itu tidak sedikit pun ragu dengan kekuasaan Allah.
Kata dia, iya, kalau Allah mengizinkan nanti akan keluar. Tapi kita bikin perjanjian dulu. Kalau nanti apa yang kalian minta itu dikabulkan oleh Allah, apakah kalian akan beriman? Iya, kami beriman. Nanti kalau mereka kriterianya, untanya harus bagus, warnanya warna terbagus yang kekuning-kuningan, kemudian itu untanya harus unta betina sedang hamil. Maksud mereka memang untuk mengolok-olok biar memang gak ada, tapi dasar adalah orang beriman, Nabi Allah yakin. Yang mereka bikin kriterianya. Oke, kalau begitu jika nanti dikabulkan Allah, maukah kalian beriman? Mau. Kemudian nanti itu onta jangan dibunuh. Kemudian itu onta boleh dia mencari makanan di sekitar sini di mana aja. Jangan dilarang. Jangan nanti, jangan masuk kebun saya, jangan gitu. Kemana aja dia boleh. Oh ya udah nggak apa-apa. Kemudian nanti kalau dia minum, kita gantian. Sehari buat kalian, sehari buat onta itu. Oke, beres sudah. Apa-apa, mana ontanya mana? Habis soleh ibadah, berdoa kepada Allah. Mereka minta ini ya Allah. Tiba-tiba keluar tuh onta. Keluar onta dari situ, dari batu itu. Lantas bagaimana? Sebagian kecil di antara mereka beriman, sebagian besar di antara mereka justru mendustakannya. Itulah kelompoknya kaum Samud. Jadi walaupun diberikan bukti yang nyata, sudah ada di depan mereka, tetap saja kazzabat, mendustakan. Kaum Samud bitogwaha, dan mereka melampaui batas. Sampai puncaknya nanti mereka bunuh. Yang membunuh itu nanti kita akan sampai nanti di surah An-Naml. Yang membunuhnya itu rupanya kongsi, bikin kesepakatan 9 orang. Apa ada hubungannya dengan 9 naga? Kurang ngerti juga saya. Tapi itu 9 Pak. Iya. Iya kan? Itu yang bikin kacau, itu yang bikin kerusakan. 9 ini adalah yang bikin, itu kata Allah. Ini 9 ini yang bikin kerusakan di negeri Samud itu. Orang bersepakat begini, bagaimana nanti cara bunuhnya, di mana kita bunuhnya. Dan ada perempuan yang kaya raya yang berpengaruh, kalau kalian bisa bunuh itu saya mau jadi istri kamu. Ada perempuannya juga. Tuh. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita mikir-mikir, apa ada kok 9? Di Indonesia lagi banyak diomongin 9 naga tuh. Apa ada apa emang begitu gitu. Makanya hati-hati. Terus saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya bukan mau menghubung-hubungkan, cuman keingatan aja. Kadzabat Samudu bitaqwaha izim ba'asa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Bangkit artinya bangun, orang celaka di antara mereka, namanya qadar sebenarnya itu. Kudro, dia itulah jadi komandannya. Kudro ini memang orang kagak jelas keturunannya Pak. Dalam sejarahnya itu dijelaskan di tafsirnya, Kudro ini nggak jelas keturunannya, nggak jelas nasabnya. Bapaknya siapa, maknya siapa kagak jelas. Nah, entah bapak yang mana, bapak mana kagak jelas tuh bapaknya dia. Makanya ini kalau udah begitu-begituan, orang yang kagak jelas keturunannya itu memang sering bikin bahaya. Makanya salah satu syarat mencari istri adalah perhatiin nasabnya. Kalau mau mendapatkan istri kan disuruh Nabi, pertama perhatikan nasabnya. Mau menerima mantu laki-laki juga perhatikan nasabnya. Yang kedua hartanya, wali nasabiha, wali ahliha, wali maliha, wali jamaliha, wali maliha, hartanya, kecantikannya, ketampanannya. Tapi di atas semua itu kata Rasul, wali diniha, agamanya.
Perhatikan agamanya. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yang 9 itu dikomandoi oleh seorang yang bernama, kalau nggak salah, Kudra. Tuh, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, biarkan unta betina itu minum. Unta betina ini disebut unta mukjizat, disebut juga unta Allah. Kok Allah punya unta? Iya, nggak apa-apa. Orang tadinya juga bait, rumah Baitullah, jadi rumah Allah. Nah ini karena ini mukjizat yang diberikan kepada ini. Jadi satu Pak, orang-orang yang kotor jiwanya ini mintanya bukan minta yang bersifat ilmu, bukan yang bersifat keimanan, mintanya bersifat materi. Maka hati-hati dengan materi-materi ini. Mereka ketika Nabi Soleh datang, ini gini kita beriman pada Allah, apa yang mereka minta? Minta onta. Nah, kan aneh. Bukannya minta, mestinya itu minta diruqyah dong. Ini mintanya onta. Artinya apa? Materi yang selalu mereka pikirkan. Yang ada di benaknya, yang ada di otaknya materi. Ketika Rasul mendakwahkan Islam, orang-orang kafir jahiliyah itu juga mintanya begitu. Minta dong sama Tuhanmu biar gunung Uhud itu menjadi emas. Rasul yang nggak mau. Makanya Rasul diberikan mukjizat Al-Quran. Nabi Musa diberikan mukjizat tongkatnya. Mana tongkatnya Nabi Musa? Hilang. Mana untanya Nabi Soleh? Mati, hilang. Tapi mana mukjizatnya Rasulullah? Al-Quran. Ini yang mensucikan jiwa. Kalau kalian berpegang teguh kepada itu, Al-Quran dan apa-apa yang aku sunnahkan, kata Rasul, kalian gak bakal tersesat selama-lamanya. Makanya Rasul nggak mau. Coba kalau mana mukjizatnya Rasul? No, gunung Uhud jadi emas, bunuh-bunuhan orang ke sana. Tapi yang diberikan, mereka nggak minta wahyu, nggak minta pengajaran, nggak minta pendidikan. Yang mereka minta itu ontak. Menunjukkan memang kualitasnya agak rendah ini kaum Samud ini. Makanya habis. Kaum Samud, kaum Ad habis, sudah nggak ada sisanya di dunia ini. Fakazzabu fa'aqaruha padamdama alaihim rabbuhum bijambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakan dan membunuh unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Habis semua dengan teriakan. Datang suara yang menggelegar. Akhirnya mereka habis rata dengan tanah. Itu yang tadi kita maksudkan, bahwa kekotoran jiwa akan mengundang bencana. Mungkin bencana yang kita hadapi sekarang bukan bencana seperti yang dihadapi kaum Samud, hancur berantakan. Tapi bencana yang kita hadapi sekarang, rusaknya moral. Kalau bangunan yang runtuh masih mudah untuk dibangun. Runtuh sebuah jembatan yang harganya mahal, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun kembali bisa dibangun dengan mungkin lebih bagus daripada yang runtuh. Tapi kalau moral manusia yang udah runtuh, 1 generasi, 2 generasi belum tentu mampu kita untuk mengembalikannya. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira yang kita hadapi sekarang ini lebih mudah daripada yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Bencana yang kita hadapi sekarang ini sebetulnya jauh lebih dahsyat dan lebih mengerikan, apalagi kalau kita pikirkan kelanjutannya nanti di yaumil qiyamah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat bencana yang ditimpakan Allah itu. Allah nggak takut. Manusia yang jerit-jerit ketakutan. Allah nggak takut. Ajab Allah itu, bencana yang akan diberikan Allah itu, kalau manusia jiwanya kotor,
Itu sangat mengerikan. Makanya hari ini kadang-kadang kita saksikan bagaimana kadang-kadang anak berani dengan orang tuanya. Orang tua tidak dihargai oleh anak-anaknya. Suami tidak peduli dengan istrinya. Ada suami bunuh istrinya. Ada istri berani bunuh suaminya. Ada orang tua berani membunuh anaknya. Ada anak berani membunuh orang tuanya. Ada rakyat benci dengan pejabatnya. Dan ada pejabat yang ingin cekek rakyatnya. Itu terus menerus. Ini bencana yang luar biasa. Padahal mestinya yang terbangun di kita adalah kasih sayang. Yang terbangun di kita adalah cinta. Yang terbangun di kita adalah yang namanya saling tolong menolong, melindungi. Tapi karena kotornya jiwa, bukan cuma hartanya yang mau dijual, harta negara pun mau dia jual. Ini ngerinya, Pak. Bencana yang kita hadapi sekarang ini adalah bencana yang sebetulnya dahsyat. Tidak ada lagi caranya. Kembalilah kepada tuntunan Allah. Qad aflaha man zakkaha. Bersihkan jiwa. Kalau kita ingin selamat fid dunya wal akhirah adalah bersihkan jiwa. Udah ngeri sebetulnya, Pak. Kalau kita pikir-pikir ngeri sekali. Iya kan? Ini bunuh-bunuhan bukan? Ada bos bunuh anak buahnya. Bunuh anak buahnya. Iya kan? Pengawalnya, ajudannya dibunuh sama bosnya. Ada ajudan selingkuh sama bosnya. Ada ini, ada macam-macam, Pak. Di negeri kita ini kayaknya udah lengkap banget. Dan ini semua adalah ajab sebetulnya. Harus kita benahi. Harus dibenahi. Kalau enggak, ajab itu akan semakin dekat. Kalau cuman gunung longsor hancur, besok tanami lagi. 10, 20 bulan berikutnya udah mulai menghijau. Tapi kalau udah longsor yang namanya keimanan, udah longsor yang namanya akhlakul karimah, dengan apa kita betulinya? Murid udah nggak percaya sama gurunya. Guru pun tak sayang dengan muridnya. Yang dia lihat ini berapa nih, kalau SPP, kalau muridnya 50 orang, SPP-nya lumayan ini. Ini kalau pesan baju seragam, batik, olahraga, terus ini amadasinya kalau satu iPhone saja ini untungnya 15.000 kali sekian muridnya, itu aja yang ada di otak. Makanya sekarang pendidikan jadi bisnis oriented, bukan lagi membangun akal. Orang tua juga begitu. Nggak apa-apa anaknya, bagaimana caranya anaknya dibilang pintar walaupun sebenarnya bodoh. Bagaimana caranya? Deketin gurunya. Akhirnya aneh-aneh. Hali guru nasional, wali kelas pulang sampai pakai becak. Wali kelas, yang enggak wali kelas kagak dapat apa-apa. Nah, aneh. Ini negara mau jadi apa ini? Kan diceritain gitu-gitu. Ini kita ini mau kemana ini? Pendidikan begitu, hukum begitu, ekonomi begitu. Tinggal satu-satunya, Pak, masjid sekarang ini. Kalau masjid nanti ikut kotor juga udah kacau kita. Jangan sampai nanti pemilihan ketua DKM pakai money politik. Ya bergerilya ke rumah-rumah, antarin sembako pilih saya tuh. Itu udah kacau lagi tuh. Itu lebih ngeri lagi kalau sampai kayak begitu. Tapi udah mulai, Pak. Mulai urusan-urusan gituan aja udah cari dukungan kemana-mana. Aneh, dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang nggak pantas. Tinggal masjid lah satu-satunya yang sekarang. Ya tentu dari semua yang kita bilang itu ada juga yang bagus-bagus. Yang saya maksudkan adalah hati-hati kita, karena bibit-bibit keburukan itu udah mulai tumbuh. Seperti itulah nasihat orang-orang tua kita dulu. Kalau kalian tanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi kalau kalian nanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Jadi kalau kebaikan-kebaikan yang kita tanam, pastilah keburukan-keburukan. Dan sekarang keburukan-keburukan itu hampir di semua lini
mulai tumbuh. Yang kita maksudkan bukan berarti tidak, masih cukup banyak yang bagus, tetapi hati-hati karena sedikit hama akan bisa merusak lingkungan yang lebih besar. Sedikit hama, 2-3 ekor tikus dalam satu sawah itu bisa habis tuh satu sawah. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah ini memang kalau direnungi, ditadabburi, diperhatikan, sesungguhnya menjadi suatu pelajaran yang luar biasa. Cuman memang kemampuan kita mentadabburinya ajalah yang sesungguhnya terbatas. Namun walaupun demikian, sedikit yang kita uraikan dari surah Asy-Syams yang kita baca pada Al-Quran surah yang ke-91, mudah-mudahan ini menjadi taufik hidayah bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi penyemangat bagi kita untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan semangat dan doa serta ikhtiar kita, mudah-mudahan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita akhiri, mungkin nanti masih ada tanya jawab. Ini kita sampai jam 6 Pak, karena di share-nya Pak Haji Nur sampai jam 6, biasanya sampai jam setengah 7. Mungkin Pak Haji Nur kasihan kali lama-lamaan tuh. Makanya monggo Bapak Ibu hadirin, silakan Pak moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan wejangan kepada kita pada pagi hari ini. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan barokah, sehingga akan terus memberikan kepengajaran kepada kita. Sedikit mengutip dari apa yang beliau sampaikan, intisari daripada surat Asy-Syams, yaitu kita harus membersihkan jiwa kita dari makanan dan perilaku yang kotor, agar hati dan iman kita bisa bersih menuju Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para bapak dan ibu yang saya hormati, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Itu kepada para hadirin kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada yang saya tanyakan. Di surah Ar-Rahman ada menyatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala, nikmat yang manakah rabbikuma, Tuhan kalian berdua, tukadziban, yang kalian berdua dustakan. Nah, ayat ini diulang-ulang sampai 31 kali kalau nggak salah Pak Ustadz. Mohon penjelasan dengan ayat ini Pak Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi Pak Putut Heri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, mencermati surat As-Sam atau Wasamsi wa duhaha dari ayat 1 sampai ayat 7 itu ada kata-kata demi. Kalau kita melihat secara umum, terminologi demi itu adalah atas nama atau sumpah. Kalau memang itu terminologi sumpah itu betul, apa makna dari surat ini atau ayat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa surat As-Syams itu hakikatnya adalah mensucikan jiwa. Nah, ini kelihatannya mudah diucapkan, tapi dalam praktek kelihatannya sulit. Nah, bagaimana kita supaya bisa beristiqomah di dalam menerapkan ayat-ayat ini? Terus yang ketiga, tadi sampaikan juga dalam ayat
kaum Samud, ayat 10 ya. Ayat Samud yang artinya di sini sampai Allah menurunkan ayat ini. Maknanya apa sebetulnya? Kan banyak kaum sebenarnya, ada kaum Ras, ada kaum Babylon. Kenapa kok yang disebutkan kaum Samud? Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan satu lagi ya. Karena waktu udah, kalau nanti masih ada waktu kita sambung pada penanya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, ini samakan andai kata ya. Andai kata nih Pak Ustadz punya keinginan menjadi pejabat tinggi, misalnya ya, kepala negara lah. Mohon mudahan benar ya. Ini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau katakanlah pergi jadi kepala negara, kan setiap hari berdoa kan. Di dalam kata robik ada doa robik firli. Allah berdoa. Ya Ustaz berdoa kan. Ya Allah, saya pengen jadi kepala negara. Ya Allah, naikkanlah derajatku. Itu dalam robik firli ya. Setiap hari ya Allah naikkan derajatku. Setiap hari ya Allah naikkan derajatku. Lalu Allah mengabulkan doa Pak Ustadz ya. Pak Ustadz saya kabulkan doa. Setelah Pak Ustadz, Allah mengabulkan Pak Ustadz setelah menjadi kepala negara. Di atas kepala negara kan nggak ada derajat di atas lagi kan, udah mentok ya. Tapi setelah Pak Ustadz dikabulkan menjadi kepala negara, kan Pak Ustadz setiap hari sholat kan, sholat setiap hari, setiap sholat lalu berdoa. Nah setelah dikabul jadi presiden, harusnya kan nggak minta doa lagi, ya Allah naikkan derajat, tetap aja ya Allah naikkan derajatku. Besok naikkanlah derajat, padahal sudah jadi presiden, sudah kepala negara. Jadi terus begitu gimana terus? Tapi jadi di sini menurut saya ketentuan semua kepala negara maupun dari Presiden Soekarno, Pak Harto, SBY dan itu orangnya tidak tinggi hati, selalu rendah hati, karena dia selalu membaca ya Allah naikkan derajatku setiap sholat. Ya. Sekian ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata lain, semua kepala negara di Indonesia tidak ada yang tinggi hati, semua rendah hati. Ya, terima kasih. Oh, silakan Ustaz dijawab dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama adalah di surah Ar-Rahman ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang sebanyak 31 kali. Oh, nikmat Tuhanmu yang manakah yang mau kamu dustakan? Ya, maknanya bahwa kita itu sebetulnya itu ada dua di situ, jin dan manusia. Nanti kita akan sampai ke situ sebetulnya Pak, cuman mungkin 5 tahun lagi baru nyampe Ar-Rahman. Kita baru As-Sams. Nah, tapi nggak apa-apa sedikit. Nah, sedikit bahwa itu disuruh itu kita disuruh. Kalau itu tujuan ayat itu awalnya dua, jin dan manusia. Tetapi kita ambil tentu untuk urusan manusianya karena kita manusia. Bahwa kita itu disuruh mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan sampai kita dustakan. Karena kalau dihitung nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak bisa terhitung. Itu tadi nikmat oksigen saja udah nggak mampu kita bayarnya. Belum lagi yang namanya penglihatan, ya, belum lagi yang namanya pendengaran, belum lagi yang namanya bisa merasa panas, dingin dan seterusnya. Nikmat Tuhan mana yang mau kamu dustakan? Kenapa? Agar kita ini bersyukur.
bersyukur. Orang bersyukur itu insya Allah bahagia. Syukur. Kemudian yang kedua adalah bahwa di surah Asy-Syams ini itu Allah bersumpah, wanya ini disebut namanya wa qasam. Dalam bahasa nahwu sorobnya itu kan wa itu ada dua, Pak. Ada sebagai wa sumpah, ada namanya wa atop. Waw atop sebagai kata sambung. Kalau kata sambung dia diterjemahkan dengan dan. Kalau dia diterjemahkan dan berarti setara. Alladzina amanu wa amilus sholih. Tidak berguna iman kalau nggak soleh. Karena itu wanya wa setara. Makanya amanu beriman dan beramal soleh. Beramal soleh saja nggak bisa, karena harus bersama. Dia serta. Itulah pentingnya kita memahami grammarnya. Oh itu maksudnya ini. Jadi kalau nggak bisa dibilang beriman tapi nggak beramal soleh. Nggak bisa dibilang beramal soleh kalau nggak beriman. Oh itu soleh nggak bisa, nggak dinilai soleh itu kalau nggak beriman. Dan nggak bisa dibilang soleh itu kalau sama dengan aqimus sholata wa atuz zakah. Kalau udah sholat harus zakat. Dia punya harta cukup nisabnya, cukup haulnya, harus zakat. Kalau nggak zakat maka sholatnya nggak ada nilainya. Ada orang suka memberi, suka membantu, suka memberi dari hartanya, tapi nggak mau sholat, itu juga nggak bisa. Atiullah wa atiur rasul, taat sama Allah dan taat pada Rasul. Itu namanya wa qasam. Tapi yang ditanya di sini adalah yang ditanya di sini wa qasam, bukan wa atop. Ini menyatakan demi. Dalam terjemahan dalam penjelasannya wa qasam itu menunjukkan bahwa ayat itu sangat penting. Makanya sampai Allah bersumpah demi. Dan Allah sumpahnya itu demi apa-apa yang dia ciptakan. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, demi Allah. Kalau Allah bersumpah atas yang dia ciptakan. Itu pertama. Mensucikan jiwa, bagaimana biar istiqomah mensucikan jiwa ini? Pertama adalah memperteguh keimanan dan amal soleh. Agar istiqomah ya kuatkan iman kita. Bagaimana menguatkan iman itu? Salah satunya adalah dekat dengan orang-orang beriman. Biar dia ngingatin. Dekat dengan orang-orang yang tahu tentang keimanan. Nanti kalau kita belok-belok dikit diingatin sama dia. Kumpul. Kemudian perbanyak zikir. Zikir itu artinya mengingat. Mengingat apa? Zikrullah, mengingat Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Banyakin ingat Allah. Kita tidak kuasa. Apa yang mau kita ingat dari Allah? Kekuasaannya akan diri kita. Nikmat yang dikaruniakannya terhadap kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan ancamannya terhadap orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Itu diingat. Insya Allah itulah yang akan membuat kita jangan sampai lalai. Kemudian kaum Samud, kan banyak kaum di dunia ini. Kenapa kaum Samud? Karena memang kejadiannya kepada itu. Iya, kan banyak partai, Pak. Kenapa partai yang dilarang di Indonesia PKI? Ya karena mereka dulu yang berkhianat. Itu misalnya contohnya. Kan banyak partai ini, partai itu, partai ini. Ada partai nggak bubar, dibubar sendiri. Agak ada pengikutnya. Ada partai dibubarin. Tuh, begitu. Ini juga kaum Samud itu. Sebelumnya ada kaum Ad, sebelum kaum Samud. Ada kaum Ad. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, memang itu pilihan. Ya, kalau Allah boleh pada titik akhirnya kita bilang, ya Allah takdirkan itu. Tempatnya di sana, tempatnya kejadian kaum Samud ini kira-kira sebelah utara dari Madinah ke arah Tabuk. Ke arah Tabuk. Sampai sekarang masih ada, tapi dipagari oleh kerajaan Arab Saudi. Orang nggak
hanya orang tertentu yang boleh masuk ke sana. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, tinggikan derajat, tinggikan derajat, tinggikan derajat. Derajat tinggi dalam pandangan Islam bukan kedudukan dan jabatan. Kita minta ya Allah tinggikan derajat saya. Bukan berarti kita itu naik dari camat jadi wali kota atau jadi bupati, kemudian dari itu pertanda naiknya derajat, belum tentu. Karena Fir'aun tinggi jabatannya, tapi tidak tinggi derajatnya. Jadi tidak selalu itu. Kemudian kalau udah tinggi, apalagi tidak ada batas ketakwaan itu. Irfa' darajatana, ya Allah tinggikan derajat kami. Derajat tinggi itu dua, iman dan ilmu. Jadi nggak ada batasnya, ilmu nggak ada batasnya, iman pun nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Kita aja kadang-kadang menganggap dia derajatnya tinggi karena jabatan, belum tentu. Kadang-kadang justru bisa menghinakan, tapi juga bisa. Kemudian statement terakhirnya tadi, kita udah punya presiden Insinyur Soeharto, Panglima besar. Kalau ini Insinyur Soekarno sang proklamator, yang ini Panglima besar Soeharto. Karena ada kita punya jenderal besar ya, bukan panglima besar, jenderal besar. Ada kita punya 3 jenderal besar, Sudirman, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto. 2 yang pertama ini rada-rada miskin, kurang nggak begitu banyak hartanya. Saya tahun 98 khutbah di rumah jenderal besar Abdul Haris Nasution. Saya lihat di rumah itu cuma ada kursi rotan. Istrinya datang setelah kita selesai sholat, istrinya datang pakai taksi. Makanya saya bilang 2 ini kurang kaya dari sisi materi. Tapi Jenderal Sudirman, walaupun dia tidak banyak hartanya, nggak tahu di mana ada rumahnya, nggak itu di sini. Kayaknya nggak ada rumah dia di Jakarta. Mungkin adanya di Purbalingga kali. Nah, itu. Tapi dia tetap mulia, dia tetap. Jadi Soeharto jenderal besar. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Engineering Baharuddin Yusuf Habibie. Ilmunya luar biasa, diakui dunia. Baru habis itu Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucunya pendiri NU. Ini keturunan hebat-hebat. Abdurrahman punya bapak Wahid, Wahid Menteri Agama pertama, Wahid Hasim. Hasim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, asal Jombang. Kemudian habis itu Megawati Soekarno Putri, putri dari presiden pertama. Kemudian habis Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, mantunya Kolonel Edi Sarowedi Wibowo. Iya, waktu itu yang memberantas PKI. Kemudian yang ketujuh Joko Widodo. Ini termasuk paling mantap nih. Wali kota, ya wali kota, habis wali kota gubernur, habis gubernur jadi presiden. Yang lain-lain kan nggak pernah jadi wali kota. Ya, tuh wali kota dulu, terus gubernur, terus jadi presiden. 7 orang ini tadi kalau Bapak sampaikan semua orangnya hatinya tidak ada yang tinggi hati. Kayaknya iya, kayaknya. Tapi yang paling penilaian akhir adalah Allah. Kalau kita manusia kadang-kadang kontroversi. Ada yang bilang, wah itu otoriter, korban-korban di tahun 98 atau ini yang nggak suka dengan Orde Baru itu bilang Soeharto itu otoriter jahat, yang nggak suka. Yang suka bagus. Ya namanya manusia kan kita nggak tahu semua sisi. Yang suka dengan Soekarno, wah bagus. Yang nggak suka dengan Soekarno, wah Soekarno kawin mulu tuh. Nah, iya.
Yang nggak suka dengan Soeharto dianggap nepotis KKN. Tahun 98 kita rame-rame ke gedung MPR. Wah, turunkan Soeharto, gantung Soeharto, gitu spanduknya Pak. Waktu itu. Tapi dia juga disebut Bapak Pembangunan. Kemudian habis itu muncul B.J. Habibie. Laporan pertanggungjawabannya nggak diterima di DPR. Habibie yang diakui dunia orangnya cerdas. DPR kita kagak nerima, kagak lulus. Di Jerman dia lulus, di DPR kagak lulus. Hebat DPR kita, lebih hebat. Tuh, makanya aneh-aneh juga tuh. Walau alam. Begitu, tapi itu fakta sejarah. Kemudian berikutnya Abdurrahman Wahid. Kiai, ulama, orangnya tunanetra. Tapi yang asbab menyebabkan dia turun lengser adalah bukan karena dia berdoa, bukan karena dia sholat, tapi Brunei Gate. Pasti Bapak masih ingat Brunei Gate. Apa bagaimana itu fakta sebenarnya? Nanti dia memiliki kiamat diungkap. Kalau di dunia ini rentan dengan rekayasa. Kalau di dunia ini kita mana tahu? Karena kadang-kadang yang diputuskan benar besok jadi salah, yang diputuskan salah besok jadi benar. Kita nggak tahu persis, apalagi kita nggak ada di dalam. Kita dapat informasi. Akhirnya dilanjutkan Megawati. Jadi dua orang presiden ini cuman setengah-setengah saja. Muncul SBY. SBY hebat, luar biasa periode pertama. Periode kedua muncul Hambalang. Ketua umum partainya masuk penjara, bendaharanya masuk penjara. Iya, itu kenyataannya begitu. Apa mereka bersalah apa enggak? Pengadilan memutuskan mereka bersalah. Tapi benar enggak dia salah? Walau a'lam. Anas Urbaningrum itu ketua AMI 2 periode, ketua umum AMI 2 periode. Ketemu dengan mereka-mereka di dalam, ngobrol, mereka katanya mereka enggak salah. Mereka enggak salah. Nah sekarang Joko Widodo. Joko Widodo didukung oleh partai-partai yang cukup besar. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan juga sampai sekarang orang jadi masalah. Harun Masiku kemana? Jadi selalu ada salah dan buruknya. Kita memang harus berusaha objektif. Yang bagus katakan bagus, yang salah katakan tetap salah. Jangan sampai yang bagus kita katakan buruk, itu namanya kebencian. Yang buruk kita katakan bagus, itu juga namanya membabi buta, cinta buta namanya. Jadi kita harus berusaha objektif. Tapi di atas semua itu tetap kita harus berhusnudzon, berprasangka baik. Karena siapapun pasti ada kurangnya, siapapun pasti ada kelebihannya. Dan kebaikan-kebaikan itu hendaknya lah dilanjutkan, keburukan-keburukan hendaknya lah dihentikan. Saya setuju kalau orang ini adalah orang-orang baik. Kalau enggak orang-orang baik mungkin enggak kepilih. Tetapi di atas kebaikan mereka juga harus juga kita katakan ada hal-hal yang harus diperbaiki. Di atas keburukan-keburukan mereka memang juga ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Tetapi kebaikan-kebaikan mereka juga harus dilanjutkan. Lumayan bagus Pak. Kadang-kadang kalau kita ingat-ingat, mungkin kita bapak-bapak ini ada yang pernah hidup di zaman Soekarno. Saya nggak merasakan zaman Soekarno. Saya merasakannya mulainya zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto sampai zaman sekarang ini, kalau saya ditanya yang mana paling enak, enakan zaman Soeharto. Kenapa? Waktu itu kita masih muda. Kalau udah sekarang kan udah bagaimana? Kadang-kadang dikasih makanan juga kita kadang-kadang udah nggak ini. Nah, bukan orangnya loh Pak, zamannya. Kalau orangnya sama-sama bagus. Iya. Oh, zamannya, zaman itu kan usia, waktu. Iya. Pak Musinin kalau ditanya enakan mana zaman Soeharto sama zaman Jokowi, pasti bilangnya enakan zamannya Soeharto. Istri masih muda. Pas sekarang ya istri udah tua. Tapi kalau mana lebih bagus Soeharto dengan Jokowi, mana lebih bagus? Sama-sama ada bagusnya, sama-sama ada kurangnya itu. Begitu Pak. Ya mudah-mudahan Allah limpahkan taufik hidayah kepada kita semua.
bangsa kita ini semakin ke depan semakin mendapatkan pemimpin-pemimpin yang semakin bagus, membawa bangsa ini kepada bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan Allah ketaatan yang paripurna, sehingga kelak kalau kita wafat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.